Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini Wak, datang dari wawa aku yang namanya Cindy dari Pematang Siantar. Woi, jauh kali. Halo Cindy, halo Pematang Siantar. Nah, awal mulanya Wak, dulu Cindy tuh sama sekali nggak pernah bisa ngerasain tentang keberadaan makhluk halus. Sampai ada satu kejadian Wak yang buat hidup Cindy ini berubah. Jadi dulu, ya sekitar tahun 2018, Cindy ini lagi banyak pikiran memang Wak, karena masih kepikiran ditinggal sosok ayahnya. Jadi Cindy ini sering menyendiri gitulah. Di depan rumah nenek Cindy ini ada bangku dari kayu gitu kan Wak, dan juga ada pohon mangga. Nah, si Cindy ini sering duduk sendirian di situ dari maghrib sampai isya. Temenong aja si Cindy di sana kan, duduk aja, gak tau mikirin apa Wak, bengong aja gitu. Kayak gitu terus si Cindy ini sampai sekitar semingguan. Ya, nah di suatu malam Wak, setelah menyendiri itu, sekitar jam 8:30 malam, si Cindy ini lapar, pengen beli miso di bawah rumahnya. Dan FYI juga Wak, jarak dari rumah neneknya Cindy ke tempat tukang miso itu nggak terlalu jauh, tapi jalannya tuh turunan gitu, ya maka di bawah. Nah di depan rumah neneknya Cindy ini ada jalan aspal Wak, untuk lalu lalang orang kampung situlah. Nah seberangnya jalan itu ada lahan kosong yang memang dijadikan kebun kecil dan ditanamin tumbuhan pandan gitulah sama kakek Cindy. Nah di samping rumah si Cindy ini, bu Indomie bah. Aduh lapar aku jadi. Nah ulang. Nah di samping rumahnya nenek Cindy ini ada rumah tetangga juga. Astina makan Indomie ya? Aduh enak kali ya. Gagal fokus aku, oke lanjut. Nah di samping rumah neneknya Cindy ya rumah tetangganya kan. Nah di seberang rumah tetangganya itu Wak, dulunya ada bekas kandang peternakan kerbau gitu yang udah lama terbengkalai, yang memang letaknya bersebelahan persis kan sama kebun pandan gitu ya. Nah untuk sampai ke tempat penjual miso itu, si Cindy ini harus ngelewatin kebun pandan terus bekas kandang tadi kan. Jalanlah dia nih Wak sambil bawa mangkok kosong itu kan. Tapi Wak pas sampai depan kandang itu, Cindy berhenti bentar nih, karena memang ada lampu jalan yang biasanya nerangin kandang itu mati. Terus biasanya jam segitu pasti ada kereta atau motor Wak yang lewat. Tapi tumben malam itu sepi kali Wak, nggak ada yang lalu lalang, lampu mati. Tapi ya udahlah kan, Cindy mungkin udah kepalang lapar kali, jalan lagi nih sampai akhirnya dia sampai di tempat miso. Nah waktu itu Wak, Cindy juga sempat nanya nih sama ibu penjual miso itu, kok lampu jalan yang di depan kandang tuh mati ya Bu? Nah terus ibunya bilang, loh iya dek, ibu jarang sih lewat situ kalau malam kata. Yaudah Cindy ngangguk-ngangguk aja gitu kan waktu denger jawaban si ibu itu. Pas misonya si Cindy udah siap nih di mangkok dia, ibu tuh ngasih lah ke Cindy. Terus ibunya bilang, kalau Cindy takut lewat situ, ayo lah yuk ibu antarin sampai depan, terus nanti Bu liatin kamu dari bawah. Tapi karena mungkin malu Cindy ini kan Wak, dia bilang nggak apa-apa Bu, makasih, nggak apa-apa kok, Cindy sendirian aja balik ya katanya. Akhirnya jalan lah nih Bu mangkok miso tuh kan balik ke rumah. Sambil jalan tuh Wak, Cindy nggak lupa nih baca-baca doa, karena memang perasaan si Cindy ini sebenarnya udah nggak enak gitu. Ternyata betul aja Wak, pas sampai depan kandang, kira udah mau nyampe rumahnya, Cindy terdiam masih dengan memegang mangkok miso itu Wak, menatap ke arah kebun pandan. Ya, terus Wak, di atas tanaman pandan itu ada baju putih besar kali, baju putih besar melayang hampir menutupi semua tanaman pandan itu. Pas Cindy ngelihat ke arah wajahnya Wak, dia pun nengok nih ke arah wajahnya si Cindy. Wajahnya pucat putih kali, terus dia nyengir dengan rambutnya yang panjang dan terurai. Kuntilanak besar lagi nih. Ya, saking syoknya si Cindy ini Wak, dia nggak bisa gerak, mau teriak nggak bisa, mau lari apa lagi, karena si sosok ini kan melayangkan depan Cindy pula ya kan. Dan parahnya lagi Wak, pas Cindy coba menguatkan hati dan akhirnya memutuskan untuk terus berjalan nih sambil baca doa, sosok itu justru melayang ke arah Cindy. Dia mendekat Wak, jadi kayak mau papasan gitu mereka. Ih kok aku merinding terus sih dari tadi ya Allah. Dan nih Cindy akhirnya coba jalan lebih cepat lagi kan, dia nggak mau nengok ke arah sosok itu. Tapi Wak, sosok ini justru makin cepat juga nih melayangnya ke arah Cindy, sampai akhirnya mereka pun berpapasan. Berpapasan, kalian bayangin, kalian mau lari dari dia nih, berharap dia stay aja di situ kan. Kalian jalan, dia ikut jalan, dekatin kalian. Kalian lari cepat, dia pun ikut cepat sampai dia. Gitu. Tapi untungnya waktu papasan gini Wak, hilang deh, terbang maksudnya. Setelah kunti itu terbang, barulah Cindy ini berhasil berlari Wak, sambil bawa mangkok dia tuh. Walaupun memang udah tumpah-tumpah, tetap dia bawa balik Wak, nggak ditinggalkannya, nggak dilempar, tetap dibawa. Bagus Cindy, kau harus ingat perjuangan kau untuk mendapat miso itu, kau harus tengok kuntilanak. Jadi memang harus kau pertahankan itu mangkok miso. Mantap. Dah lah nih, sampailah si Cindy ke rumah neneknya Wak kan. Ditaruhnya mangkok miso yang udah tinggal sikit itu, dia nangis sejadi-jadinya. Semua yang ada di rumah itu pun nanya lah kan, kok kenapa Cindy? Diceritain lah kan semuanya sama Cindy ini apa yang baru saja dia lihat. Neneknya langsung ngambil nih air putih sambil menyuruh si Cindy ini, udah Wak, nak tiduran kau depan kasur ini. Ada di depan kasur ada di depan kasur, depan TV ada kasur. Dan kalian tahu Wak, waktu si Cindy ini tiduran, Cindy langsung ketawa. Hahaha gitu. Iya,
kesurupan Cindy. Nah cerita Cindy kesurupan ini Wak diceritain sama mama Cindy juga, yang memang melihat seluruh kejadian itu. Katanya Wak, mata Cindy ini terbelalak, lihat ke segala arah, tangannya ngepal terus, ngepal gini ya. Bahkan kepalan tangannya ini ya waktu mau dilepasin sama 2 orang laki-laki besar, saudara-saudaranya dia, tetap nggak bisa Wak saking kuatnya. Cindy tertawa terus sampai hentikan Wak. Di mana suara ketawanya itu ya bukan suara Cindy. 2 jam Wak Cindy ini kesurupan, barulah ada orang pintar kampung situ datang nih buat ngobatin Cindy. Maaf. Nah alhamdulillahnya itu kuntinya itu berhasil lah dikeluarkan dari badannya Cindy kan. Dan orang pintar ini ngomong, anak ini jangan dibiarin sendirian ibu. Nah di saat orang pintar ini ngomong kayak gitu, barulah Cindy ini sadar kan akhir-akhir ini, oh iya aku memang sering sendirian dan kosong pikiran yang menung depan rumah nenek itu. Cerita Cindy nggak berhenti sampai sini aja Wak. Si sosok ini ternyata masih terus mengikuti si Cindy. Nah semenjak kejadian itu Wak, Cindy ini entah kenapa jadi lebih peka lagi sama hal-hal mistis. Dari situ pula Cindy ini udah mulai sakit-sakitan gitu loh. Suatu hari Cindy ini pernah Wak sakit demam tinggi, dan kebetulan pada saat itu mama Cindy ini lagi keluar rumah. Jadi Cindy ini sendirian lah pula di situ kan. Udah demam nih, dia lagi tidur ayam gitu. Udah tidur nggak sadar nggak sadar gitu loh. Nah terus waktu itu tiba-tiba Cindy ini dengar ada suara bisikan di kupingnya yang berbicara dan bahkan bernyanyi lembut dengan bahasa Jawa halus. Ya, kan lah ngerti si Cindy kan orang pematang siantar. Kesal dia kan karena dibisikin terus tuh diteriak lah, diam. Nangis lah lagi nih, ketakutan si Cindy sambil manggil mama. Nah setelah bisikan tuh udah nggak ada lagi Wak, Cindy melihat lah dengan mata yang udah masih berair tuh si Kunti tadi lagi duduk di atas lemarinya sambil goyang-goyangkan kaki. Kalian pikir lah, terus dia senyum lagi. Hai Cindy. Cindy yang memang udah lemas Wak, nggak bisa ngapa-ngapain. Ditarik selimutnya, ya udah cuma bisa selimutan aja lah kan. Akhirnya mamanya baru balik. Barulah si Cindy ini cerita semua ke mamanya. Nah pada saat itu ya mamanya nggak tahu lah kan harus ngapain, jadi ya cuma bisa nenangin Cindy aja lah. Udah tuh. Nah maghribnya masih hari yang sama nih ya, maghrib ya. Pada saat si Cindy ini mau cuci muka di wastafel dapur Wak, lagi-lagi Cindy melihat si Kunti itu berdiri di belakangnya, sambil berbisik apa? Cindy temenin ya. Kalian pikir Wak, belakangnya tegak temenin. Nah Cindy nengok tuh rasa gila Wak katanya. Akhirnya cuma bisa merem aja sambil baca doa kan, sampai si Kunti tuh hilang. Nah Cindy Wak yang udah muak kali sama tingkah si Kunti ini, akhirnya mintalah ke mamanya, ma tolong carikan aku ustadz yang bisa buat si Kunti ini betul-betul hilang dari hidup aku, tolong ma. Akhirnya mamanya si Cindy ini ketemulah ada seorang ustadz yang mau nolong mereka kan Wak. Nah ustadz ini datang ke rumah Cindy waktu itu jam 10 malam. Nah malam itu Wak, selain Cindy sama mamanya, ada juga abang sepupu Cindy, kakak sepupunya, uaknya juga atau tantenya yang memang berkumpul di rumahnya si Cindy untuk bisa menemani dan menyaksikan pengobatan Cindy. Ya pada kepo lah kan semuanya, aku kalau misalnya jadi saudara Cindy ikut aku. Nah pas Pak Ustadz ini sampai Wak, entah kenapa beliau ini nggak langsung mau masuk ke rumah. Jadi beliau ini stuck aja gitu depan rumah sekitar 20 menitan. Dia mana dulu. Barulah setelah 20 menitan itu masuk nih siapa? Pak Ustadz itu langsung duduk sambil menatap ke arah si Cindy. Semua orang di rumah itu hening Wak. Dan Pak Ustadz itu minta ke mamanya Cindy, ibu tolong siapkan garam, batang cabai, sama kulit bawang merah, bawang putih dan juga air putih di gelas ya bu. Ya, mama Cindy pun langsung lah ke dapur kan ngambil barang-barang yang diminta sama Pak Ustadz itu dan meletakkannya semuanya itu di atas meja. Nah, setelah itu Pak Ustadz ini langsung lah Wak baca doa ke air putih yang memang sudah disiapkan itu dan menyuruh mamanya Cindy untuk meminumkan air itu ke Cindy dengan membaca surat Al-Kautsar Wak. Nah Pak Ustadz pun mulailah mencampur bahan-bahan lainnya, kemudian berdiri Wak menyiramkan ke beberapa sudut rumah si Cindy kan. Nah waktu disebar-sebar itu Wak, seketika Cindy langsung nangisnya tuh kayak sedih kali gitu loh Wak. Gitu loh pokoknya, aku tak gimana lah. Kok nangisnya sedih kali gitu loh. Nah Cindy-nya pun sendiri sebenarnya sadar Wak kalau dia tuh nangis, tapi dia nggak tahu kenapa dia nangis. Nah mama sama uaknya si Cindy pun megangin Cindy sambil baca-baca doa kan, sambil Pak Ustadz terus nih menaburi bahan-bahan yang memang sudah dicampurkan tadi di sekitaran rumah sama kamar tidurnya si Cindy. Nah pas Pak Ustadz ini sedang menabur-naburkan bahan-bahan itu di kamar Cindy Wak, tiba-tiba terdengar nih suara tangisan juga di dalam kamar Cindy. Cindy di luar nih ya, padahal ada yang nangis di dalam kamar Cindy. Dan biar kalian tahu, ruangan atau kamarnya si Cindy itu langsung kayak bergetar gitu loh Wak. Dan seperti ada dentuman di beberapa sudut kamar. Nah dentuman ini bukan cuma si Cindy aja yang dengar, tapi semua orang yang ada di rumah tersebut yang notabene-nya pada saat itu memang sedang berada di ruang tamu tadi. Dengar dum gitu waktu Pak Ustadz masuk ke sana. Bisa kebayangkan kalian betapa besarnya suara dentuman itu ya kan? Sampai di ruang tamu juga bisa kedengeran Wak. Sontaklah semua jadi panik Wak, langsung makin memanjatkan doa. Nah si Cindy masih nangis dia. Dan sampai beberapa saat kemudian Cindy tiba-tiba berhenti nangis dan dia langsung merasa plong Wak. Nah, udah selesai itu. Setelah Pak Ustadz selesai menaburi rumahnya Cindy tersebut, beliau pun kemudian duduklah kan
dan bilang, dia atau Kunti itu mau menyampaikan sesuatu sama kamu, tapi dengan bahasa Jawa halus yang mungkin kamu pasti tidak akan paham. Nah, karena kamu gak paham itulah nak, dia terus berusaha mendekati kamu supaya dia bisa meminjam ragamu untuk menyampaikan pesannya. Tapi karena jiwamu juga kuat, makanya dia tuh gak mudah untuk bisa menguasai badanmu dan hanya bisa berada di sekitaranmu aja. Tadi pas saya masuk ke dalam rumah kamu, saya udah disambut duluan sama si Kunti itu. Pas di depan pintu rumah, dia nangis gitu mohon sama saya untuk bisa membiarkan dia menguasai ragamu. Karena katanya ragamu lah yang cocok untuk dijadikan media karena kebiasaanmu yang sering menyendiri itu. Dah ya, sekarang dia udah gak bakal ganggu kamu lagi. Insya Allah dia benar-benar pergi dari kamu. Nah, Cindy yang mendengar omongan Pak Ustadz ini, wah, langsung lah dia bisa mikir, oh pantesan yang di kamar pas si Cindy ini demam tinggi tertidur itu, wah, tidur ayam. Dia kan dengar kan ada bisikan orang ngomong pakai bahasa dan nyanyian Jawa kan. Oh itu dia itu, betul ini. Barulah di situ Cindy ini percaya apa kata Pak Ustadz. Wah, ditambah lagi memang pundaknya ini yang biasanya terasa berat, sekarang udah balik lagi seperti biasa ya. Hatinya Cindy pun sehabis nangis tadi pun udah ngerasa kayak plong kali lah. Nah, sejak hari itu awalnya si Kunti ini memang masih lah sering lah beberapa kali menampakkan diri, tapi untungnya udah nggak ngeganggu Cindy kayak dulu lagi. Jadi kayak sekelebat masih ada, tapi akhirnya hilang betulan ya. Memang betul, alhamdulillah lah itu. Makanya sekarang si Kunti itu betul-betul udah nggak pernah lagi ganggu si Cindy. Aduh, perkara beli miso Cindy, perkara kau beli miso. Datang si kakak itu. Oke, wah, jadi itu tadi kisah horor Wawa kali ini. Seram ya kan? Seram kali lah. Karena aku akan menaikkan cerita-cerita dari kalian yang kuanggap epic dan menyeramkan, beda dari yang lain, kuap. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan juga untuk menyampaikan kisah-kisah horor kalian kepada kami semua, supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horor kami, ya kan? Langsung kirim aja cerita lengkap dan rapinya ke email yang ada di description box di bawah dengan subjek kisah hororku. Nanti cerita yang paling epic dan menyeramkan akan aku up di video malam Jumat malam Jumat aku, gitu ya. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.